Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, menyambut puasa kita kali ini yaitu dengan mengisi beberapa kegiatan di mana pada bulan puasa itu beberapa hal. Satu, setiap aktivitas manusia yang dilakukan pada bulan Ramadan itu dihitung sebagai satu ibadah. Yang kedua, setiap ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan, apapun bentuk ibadah itu, pahalanya dilipat gandakan. Dua hal itu kemudian yang sering menjadi semangat kita dalam mengisi bulan Ramadan. Ada dua hadis yang terkait dengan bulan Ramadan. Yang satu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang satu lagi diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Nasa'i itu berbeda dalam redaksi awal. Yang satu menggunakan redaksi man shoma Ramadhana imanan, yang satu menggunakan redaksi man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Hampir sama. Dua hal ini ada dua hadis ini itu setidaknya ada implikasi dari dua hadis. Satu, yang pertama kita sebutkan man qoma Ramadhana imanan. Barang siapa yang kemudian koma sama dengan kata aqimis sholah, yaitu barang siapa yang mengerjakan sholat, maka kita di sini diterjemahkan barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan. Nah, oleh karena itu hampir struktur kata yang dilakukannya itu sama, maka memungkinkan kata ini adalah maknanya adalah segala aktivitas ataupun ibadah yang dilakukan pada di bulan Ramadan. Aktivitas yang biasa. Kenapa kemudian maknanya adalah aktivitas ataupun ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan? Karena kalau kemudian dimaknai mengerjakan puasa, maka itu sudah terwakili pada hadis berikutnya yang menggunakan kata man shoma Ramadhana imanan. Oleh karena itu kata man qoma Ramadhana imanan artinya segala aktivitas ataupun bentuk ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan itu. Apa yang paling banyak dilakukan atau aktivitas ataupun ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan, yaitu adalah tarawih. Nah, tarawih itu asal muasalnya mungkin diambil dari kata ro'ihun. Ro'ihun itu kalau diterjemahkan secara bebas namanya santai. Nah, ro'ihun itu kemudian mengambil kata, bentuk katanya tarwihatun, yaitu sesuatu ibadah yang dilakukan dengan santai, tidak terburu-buru. Ini bisa dilihat dari apa? Dari sholat yang dilakukan oleh Rasul. Ada banyak hadis yang menyatakan kalau Rasul kita Nabi Muhammad SAW mengerjakan tarawih itu satu rakaat itu adalah 100 ayat. Ada yang bilang kalau 100 ayat kemudian saking lamanya mungkin kemudian setelah 100 ayat beliau masih aja baca Al-Quran, kadang sampai 1 juz. Terus sampai saking santainya. Terus rakaat berikutnya kemudian itu tidak langsung kemudian naik lagi. Ya berdoa dulu, kemudian yang lain dulu, baru naik lagi ke rakaat berikutnya. Ya artinya perbuatan yang dilakukan itu kemudian namanya tarwihatun, artinya pekerjaan atau ibadah yang dilakukan itu namanya pekerjaan yang santai. Karena pekerjaan itu kemudian dilakukan secara berjamaah, maka kemudian memunculkan kata tarawih. Jadi tarawih itu adalah satu kegiatan atau aktivitas ibadah
semestinya itu dilakukan dengan santai. Secara maknanya itu tarawih, yaitu satu ibadah sholat tarawih yang dilakukan dengan santai, tidak terburu-buru. Tapi fenomena sekarang kemudian kalau kemudian tarawih suatu masjid itu panjang lama, penggemarnya nggak ada, semakin hari semakin ditinggalkan, semakin cepat tarawih itu semakin banyak pengunjungnya. Kita kemudian mencari tarawih itu yang paling cepat karena ada berbagai banyak pertimbangan. Nah, makna ini mungkin perlu dipertimbangkan lagi kepada para hadirin semua, bahwa tarawih itu sesungguhnya ibadah yang dilakukan dengan santai dan tidak terburu-buru. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian tarawih ada banyak, ada yang kemudian 8 rakaat, ada yang kemudian 20 rakaat. Nah, aslinya kalau memang secara kemudian kita lihat di hadis-hadis yang diriwayatkan oleh yang kita bisa terima, Nabi itu kemudian melakukan tarawih 8 rakaat. Dengan versi ada yang 2, ada yang 4. Nah, 2 dan 4 itu silahkan semuanya begitu versinya. Cuman kemudian begini, saking lamanya kemudian Rasul itu sholat tarawih itu lama. Karena kenapa lama? Karena enaknya bacaan Qur'annya. Kemudian saking santainya, maka tarawih itu yang Rasul 8 rakaat itu lama banget sampai menjelang imsak. Nah, kalau itu dilakukan saking lamanya dan santainya 8 rakaat, maka muncul pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab itu kemudian melihat fenomena kayak gini, semakin hari semakin kemudian agak penggemar sholat tarawihnya kemudian semakin berkurang. Lalu mencoba untuk tetap kemudian menggunakan masih agak lama, kemudian dengan tenang, maka memunculkan kemudian versi yang dilakukan. Jadi ini tarawih 22, kemudian 20 rakaat itu adalah satu sintesa terhadap persoalan tarawih yang dilakukan oleh Rasul yang dengan santai, tenang, tetapi mempunyai makna yang banyak. Nah, tarawih kemudian memunculkan versi yang 20 rakaat itu adalah satu sintesa yang dilakukan oleh Khalifah Umar terkait dengan lamanya sholat tarawih dan juga ketenangannya, maka memunculkan kemudian tarawih yang 20 rakaat tadi. Nah, ini yang kemudian apakah apakah hal yang demikian itu mencontoh Rasul ataukah tidak? Lagi-lagi ini adalah satu bentuk pemahaman terkait dengan berbagai macam ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Sama tadi, setiap aktivitas yang dilakukan di bulan Ramadan dihitung ibadah, dan setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan pahalanya berlipat. Nah, dengan kondisi yang demikian dan juga gaya sholat dan cara sholat Rasul yang demikian, maka memunculkan tarawih yang bervariasi. Sesungguhnya kalau kita mau bijak dan mau arif, tidak ada kemudian yang ini disebut salah dan ini tidak disebut benar. Ya, hal yang demikian kita lihat dari esensi kenapa kemudian tarawih memunculkan 20 rakaat. Itu yang kedua, hadirin yang berbahagia. Yang ketiga, jadi yang kedua tadi kita sebutkan bahwa tarawih mestinya santai, tenang, dan kemudian tidak terburu-buru. Walaupun kemudian sekarang ramai viral di beberapa dunia maya, tarawih 20 rakaat. Di Indramayu itu ada yang 6 rakaat, di Kediri yang 6 menit 20 rakaat. Kalau di Kediri ada yang 7 menit dalam 20 rakaat, dan yang di lain-lain tempat di bawah 10 menit. Tapi penggemarnya luar biasa. Mungkin kita juga termasuk penggemar tarawih yang banyak tapi sangat cepat. Nah, kecepatannya itu kemudian ya saya bingung juga menjelaskannya, apakah kemudian ini benar atau tidak. Tetapi kalau disebut sah atau tidak sah, ukuran sah atau tidak sah terkait dengan
hukum wad'i, yaitu ada syarat, ada rukun. Ketika syarat itu terpenuhi, rukun terpenuhi, maka disebut sah. Tetapi kalau kemudian syaratnya itu tidak terpenuhi dan rukunnya juga tidak terpenuhi, tapi bukan tidak sah, namanya batal. Nah, oleh karena itu menyangkut sah atau tidak sahnya tarawih super cepat yang ada yang 6, 7, 8 menit itu disebut sah atau batalnya, itu kita kembalikan kepada hukum wad'i, yaitu ada syarat, ada rukun, dan tidak ada penghalang atau mani. Ketika syarat, rukun, dan tidak ada penghalang, maka itu namanya sah. Tapi apabila kemudian kedua, tiga hal tadi kemudian tidak terpenuhi, maka itu disebut batal. Saya rasa itu para hadirin yang berbahagia yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.